Shalom warga kerajaan. Minggu yang pertama saya sampaikan tentang But Call, the daughter's voice. Itu artinya di mana Allah Bapa berbicara langsung dalam hal ini kepada sang putra waktu dia menyerahkan diri untuk dibaptis. Setiap kerendahan hati, setiap melakukan kehendak daripada Bapa itu selalu menyenangkan dia. Tuhan Yesus berkata, perhatikan dalam Yohanes 8:29, bagaimana dia selalu berkenan kepada Bapa. Kenapa? Dia selalu melakukan apapun yang menyenangkan hatinya. Dan yang kedua kita lihat suara daripada sorga itu langsung dari sang Bapa. Bukan melalui nabi-nabi. Yaitu ketika Tuhan Yesus dalam Matius 17 membawa 3 orang muridnya. Petrus, Yohanes dan Yakobus ke suatu gunung yang tinggi. Kalau saudara pergi ke Israel, jangan membayangkan kayak gunung-gunung di Indonesia ya. Seperti Zion tuh ya cuma 800 meter lah ya. Tetapi ini gunung yang paling tinggi adalah Gunung Hermon. Hermon atau Hermon itu artinya sanctuary. Tidak mungkin yang lain. Kalau saudara pergi ke sana, saya akan ditunjukkan Mount Tabor. Gunung Tabor, bukan itu. Tapi gunung yang tinggi. Sebab itu sanctuary. Dan kemudian apa yang terjadi? Musa dan Elia menampakkan diri. Yesus berubah wajah di depan mereka. Bahkan pakaiannya putih bersinar berkilau-kilauan. Satu hal yang kita harus tahu, our Father, our Lord and the Spirit of God is the Lord of glory. The Father of glory, the Lord of glory and the Spirit of glory. Dan kita sebagai umatnya yang tadinya tidak punya dan kehilangan kemuliaan Allah akan dikembalikan kepada kemuliaan Allah itu sendiri. Dan pada saat itu ketika mereka sedang pasti terkagum, tertegun, tercengang-cengang melihat Musa dan Elia. Saudaraku, firman Tuhan menunjukkan bagaimana di dalam kekekalan itu sungguh ada. Your loved ones akan kita temui lagi. Dan pada saat itu berbicara tentang kepergiannya ke Yerusalem. Tidak untuk sebagai turis, tapi akan mencapai purpose, menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Dan kemudian Petrus mengucapkan kata-kata yang dia tidak pikir. Hati-hati saudaraku. Ya, kita tahu Petrus enggak belajar ya. Karena beberapa saat sebelumnya di Kaisarea Filipi dia ditegur Yesus. Karena dia melarang Yesus untuk berkata bahwa dia akan diserahkan kepada orang-orang tidak percaya. Dan kemudian dibunuh. Sekali-kali tidak terjadi padamu. Karena itu saudaraku dalam hadirat Tuhan lebih baik kita diam saja ya. Karena kalau tidak ada daripada Tuhan lebih baik kita diamlah. Dan apa yang terjadi? Awan kemuliaan itu datang. Saudaraku, seringkali Tuhan menyatakan dirinya dalam awan kemuliaan yang kita sebut Shekinah. Shekinah glory, kemuliaan Shekinah, kemuliaan kehadiran Tuhan. A haze of brilliancy, kegemilangan daripada Tuhan. Tuhan yang mulia menyatakan diri dengan hadiratnya. Dan satu mereka sedang ketakutan. Dan suara itu datang. Inilah putraku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Terjemahan lain berkata, my whole favor rests upon him. Dan melalui Kristus, saya juga mengalami, saudara juga mengalami favor upon favor upon favor. Tetapi dia kemudian berkata, dengarkanlah dia. Mazmur pasal 2 ayat 7 dan banyak firman mengatakan, dengarkanlah dia. Saudaraku, mau hidup berkemenangan, dengarkanlah dia. Saudara, live by the word of the king. Ya, bukan cuma live by the book. Bukan saja sesuai Alkitab, tapi juga rema daripada Tuhan. Setiap pagi, tujuan kita berdoa buat apa sih? Mau mendengarkan suara daripada Tuhan. Dan hari ini saya ingatkan, suara itu datang kedua kalinya. Langsung from heaven, from the Father. Ya. This is my beloved son. Kita diberkati oleh karena Yesus. Karena itu bagaimana mengalami kemuliaan itu. Dengarkanlah dia. Saya mendengar suara Tuhan. Pergi ke Pulau Bali. Saya bilang, yes Lord. Sebab kita tidak bisa berkata no Lord. Kita adalah miliknya. God bless you. Dan saat itu favor upon favor. Kindness, goodness of God. I live in the goodness of God. God bless you. Warga kerajaan. Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya. Saya ingin percaya bahwa kita semua hadir tempat ini rindu untuk menerima, mengalami
jamahan dan lawatan Tuhan. Oleh karenanya kita persiapkan hati kita persiapkan hidup kita. Saya juga menyapa buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara online di rumah. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan hidup kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan sebab Dia yang layak. Dia yang layak terima hormat segala pujian kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Kita satukan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah dan kasih-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami bersyukur kami masih beroleh kesempatan untuk kami datang di tempat ini bersama-sama. Bahkan mengikuti ibadah secara online di rumah. Kami bersyukur karena kesempatan itu masih kami terima. Masih Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya tidak ada satupun yang terlewatkan dari kami untuk kami menerima jamahan dan lawatan Tuhan. Untuk kami dapat merayakan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan buat kami. Dan biarlah Tuhan lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Kami dedikasikan ibadah kami hanya untuk satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, oh, kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku
terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu mahal darah-Mu. Haleluya. Kau yang selamatkanku, Kau yang tebus dosaku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, hanya karena kasih-Mu, hanya karena pengorbanan-Mu kami ada. Haleluya. Kau yang telah pulihkan kami, Kau yang telah sembuhkan kami, Kau yang telah memberkati kami. Haleluya. Semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga sebab tidak ada Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Layak Kau dipuji, layak Kau disembah. Haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan, syukur kami persembahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kudus, kudus Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Oh, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sorak-sorak yang paling meriah katakan haleluya. Yes. Haleluya. Siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin, haleluya. Kasih senyum kiri kanan dong walaupun pakai masker. Ya, kasih senyum yang paling manis. Haleluya. Haleluya. Saudara, bahwa revival pasti terjadi. Amin. Kegerakan itu pasti terjadi dan semua dimulai dari rumah Tuhan di tempat ini. Haleluya. Yes. Holy fire,
Holy fire, come as we offer up our prayer. Holy fire, holy fire, make this temple house of prayer. Come touch my lips, my heart, and my mind. Consume me with your own desire. Give us your holy passion to touch the nations with your love. Hallelujah. Yes. Holy fire, come as we offer up a prayer. Holy fire, make this temple of a prayer. Come touch my lips, my heart, and my mind. Consume me with your own desire. Give us your holy passion. Hallelujah. To touch the nations with your love. Hallelujah, revival, 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 revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Haleluya. Saudara yakin bahwa revival itu pasti terjadi. Amin. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Damah bibir, hati dan pikiran dengan api urapanmu, dengan api urapanmu. Beriku kasih kudusmu untuk jangkau semua bangsa. Haleluya. Gerakan Roh Allah, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya di timur ke barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekar. Gerakan Roh Allah, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya di timur ke barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Revival, 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 revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Hallelujah. There is revival. There is revival. Revival. There is revival. 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 There is revival in the land. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Gerakan Roh Allah itu pasti terjadi. Amin. Haleluya. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan memulihkan umatnya. Haleluya. Haleluya.
Sebab dengan firman-Nya Dia menguatkan kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Sebab Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku yakin segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan bagiku. Meski semua yang ku lihat tak seperti apa yang ku harap, namun ku memilih percaya kepadamu. Kau berfirman, pulihkanku. Kau berfirman, sembuhkanku. Satu kata kau nyatakan, terjadi atasku. Ku yakin segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan bagiku. Meski semua yang ku lihat tak seperti apa yang ku harap, namun ku memilih percaya kepadamu. Kau berfirman, pulihkanku. Kau berfirman, sembuhkanku. Satu kata kau nyatakan, terjadi atasku. Kau berfirman, kuatkanku. Kau berfirman, bangkitkanku. Satu kata kau nyatakan, jadilah padaku. Kau berfirman, pulihkanku. Kau berfirman, sembuhkanku. Satu kata kau nyatakan, terjadi atasku. Kau berfirman, mari sama-sama katakan. Kau berfirman, kuatkanku. Kau berfirman, bangkitkanku. Oh, satu kata kau nyatakan, jadilah padaku. Mari sekali lagi katakan. Kau berfirman, pulihkanku Tuhan. Amin. Kau berfirman, pulihkanku ya Tuhan. Ini doa kami. Berfirman kepada kami, sembuh, maka kami sembuh. Berfirman kepada kami, pulih, maka kami akan pulih Tuhan. Terjadilah. Kau berfirman, oh, kau berfirman,
melalui firman-Mu. Bangkitkan kami Tuhan, satu kata Kau nyatakan, jadilah padaku. Inilah iman deklarasi kami yang kami ucapkan terus menerus. Ketika Engkau berfirman, maka terjadilah seperti firman-Mu berkata. Hari ini kami perkatakan kesembuhan, hari ini kami perkatakan pemulihan, hari ini kami katakan berkat mengalir atas umat-Mu. Hari ini kami katakan Tuhan, terjadi terobosan di depan kami. Hari ini kami katakan keluarga kami dipulihkan. Studi kami juga Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah Corona Revival juga akan terjadi kebangunan rohani. Kami perkatakan atas umat-Mu. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kami yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami punya pengharapan. Kami akan ucapkan terus firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuatkan kami juga hari ini melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Sebab hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan. Bukan isi hati manusia, bukan keinginan manusia. Tapi isi hati Tuhan yang akan kami renungkan dan kami pahami dan selanjutnya kami lakukan. Dan dengan demikian kuasa Tuhan bekerja atas hidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan mau diberkati katakan bersama-sama. Amin. Tepuk tangan dong sebelum duduk. Haleluya. Wow, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Haleluya. Tetap semangat ya, tetap menyala-nyala. Saudara, jangan sampai kita digiring oleh dunia ya. Dunia saat ini sedang meredup. Dunia saat ini saudara sedang ada arus yang ingin membawa kita jauh daripada Tuhan. Tapi kita saudara tetap menyala-nyala. Dan kalau dunia meredup saudara, kita jangan ikut redup. Amin. Kita jangan sampai ikut loyo juga. Haleluya. Karena apa saudara? Ketika kita ikut arus dunia, maka saya percaya saudara kita akan kalah. Dan kita juga akan banyak saudara mengalami kerugian. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang terus bangkit. Katakan, ayo toleh teman sebelahnya katakan dengan senyum dong ya. Tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik, saya akan berikan judul hari ini. Percaya dan menjadi murid. Berkaitan di tema bulan ini, build atau membangun saudara. Bagaimana kita bisa membangun kehidupan kita kalau kita tidak pernah menjadi murid. Saudara saya mau katakan, percaya dan menjadi murid ini satu paket. Haleluya. Saudara, Tuhan mau kita jangan hanya menjadi orang percaya saja. Tapi harus ada komanya. Yaitu menjadi murid. Kita akan baca dulu ayatnya saudara. Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20 saya bacakan buat saudara semuanya. Demikian firman Tuhan. Atau kita baca sama-sama ya supaya semuanya dapat berkat luar biasa. Ucapkan firman saudara. Matius pasal 28 kita baca sama-sama ayat 18 sampai 22, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara Kasanten, ada satu perintah yang harus kita perhatikan dengan jeli di sini. Bahwa ketika Yesus sebelum naik ke sorga saudara, di hadapan murid-muridnya, Yesus katakan pergilah, jadikanlah semua apa? Semua bangsa itu muridku. Ya, bukan jadikan semua bangsa orang percaya. Tetapi apa? Murid. Perhatikan di sini saudara. Bahwa Tuhan mau kita bukan hanya menjadi orang percaya saja. Tetapi masuk kepada satu pertumbuhan, pembangunan kehidupan kita yaitu menjadi murid. Ya, nanti akan saya bimbing saudara supaya saudara mengerti kenapa kami di tempat ini mengadakan saudara pemuridan baik melalui Kingdom Training, adik-adik KGC ya, dilayani setiap hari saudara. Terus kemudian ada pertemuan-pertemuan lain selain hari Minggu juga yang sifatnya begini saudara, memperlengkapi, membekali
Supaya apa? Bukan hanya pengetahuan saja, tetapi kehidupan saudara dan saya bertumbuh di dalam Tuhan sampai kepada berbuah dan kemudian melakukan firman Tuhan. Amin. Ini bukan sekedar saudara, saya sebagai hamba Tuhan tidak akan membawa saudara hanya menjadi orang percaya saja, tapi masuk kepada dimensi yang lebih lagi. Yang setuju katakan yes. Haleluya. Baik saudara, kita akan lihat kata murid di sana itu ditulis dalam bahasa Inggris disciple. Katakan bersama saya, disciple. Dalam bahasa Yunaninya itu adalah matetes. Jadi saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus mengerti apa sih maksud Tuhan. Nah, ternyata begini saudara, kata matetes itu ada punya dua arti atau dua makna. Begini saudara, yang pertama adalah satu relasi antara guru dengan murid yang menekankan pentingnya ikatan atau persekutuan antara murid dan gurunya yang terus berjalan tanpa ada batas waktu. Yang kedua adalah proses yang dijalani untuk menjadi seorang murid. Jadi saudara yang kasih Tuhan, murid yang diterjemahkan di dalam Alkitab itu adalah matetes atau disciple, bukan student. Student juga artinya murid. Kalau student, saudara datang seperti adik-adik kita, anak-anak kita yang masuk kelas, datang jam 8 sampai jam 2 umpama. Di sana diajar pengetahuan, setelah itu selesai. Ya, selesai saudara, tanpa ada di sana relasi. Ya, tanpa ada kepentingan ikatan antara guru dengan muridnya. Itu student. Tapi saudara, matetes atau disciple ini berbeda. Ada ikatan, ya. Ada persekutuan yang erat saudara antara guru dengan muridnya. Kemudian yang kedua adalah terjadi satu proses yang dijalani untuk menjadi seorang murid. Makanya saudara, kami yang sekolah Alkitab yang ditempatkan di asrama saudara, itu adalah bentuk daripada bukan student tapi disciple, matetes. Dari disciple ini muncul kata disiplin. Makanya saudara, kadang-kadang begini, kita ada di sebuah sekolah Alkitab, kita dipaksa. Kenapa saudara? Keinginan kita tentu bukan seperti itu. Tetapi kenapa kita diasramakan, kemudian kita dididik, dilatih, bangun pagi jam berapa, chapel siang, belajar Alkitab, kemudian sampai malam pun saudara dididik itu bertahun-tahun. Ini adalah bentuk disciple, di mana di dalamnya juga ada disiplin, ada proses saudara. Haleluya. Jadi begini saudara, saya belajar bahwa di dalam konsep belajar orang Yunani, ya, seorang murid akan mengalami belajar secara yang pertama itu kognitif, pengetahuannya dulu, kemudian secara afektif atau hati nurani, kemudian juga psikomotorik atau penerapan dari pengembangan pemahaman moral manusia. Jadi disciple ini saudara atau matetes atau murid yang dimaksudkan dalam Alkitab bukan hanya sekedar pengetahuan kognitif saja. Tetapi saudara masuk lebih dalam lagi sampai menyentuh hati nuraninya dan selanjutnya saudara dikembangkan dan diterapkan. Beda saudara antara murid dengan disciple, student dengan disciple. Nah hari ini saudara kita akan melihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sekali lagi ingat saudara, Tuhan tidak menghendaki kita hanya menjadi orang percaya. Nah tujuannya begini saudara, kenapa kita menjadi disciple atau matetes ini? 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 saya bacakan buat saudara. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara yang kasih Tuhan, target seorang disciple, murid yang dimaksudkan Alkitab, itu adalah menjadi seperti Kristus. Katakan bersama saya, menjadi seperti Kristus. Ya, menjadi seperti bukan sama seperti Kristus, tapi seperti Yesus tidak sama dengan Yesus. Tidak equal, tapi like, menjadi seperti. Jadi apa yang menjadi tindakan pikiran Yesus, kemudian kebiasaan Yesus itu juga harus kita tiru. Nah, murid ini saudara, matetes ini atau disciple ini tujuannya apa? Supaya kita menjadi seperti apa yang Yesus lakukan.
Kalau Yesus rajin berdoa, kita pun harus sama, saudara. Yang setuju katakan amin. Kalau Yesus, saudara, dididik belajar firman Tuhan, Taurat Tuhan, saudara, itu juga harus menjadi bagian daripada kehidupan kita. Yesus juga, saudara, diajar untuk rendah hati, kita pun harus sama. Karena Yesus adalah manusia yang sempurna. Ya, Yesus adalah gambaran manusia yang sempurna, di mana Dia Allah yang turun ke dunia menjadi sama seperti kita. Saudara yang kasih Tuhan, ini target seorang murid. Nah, saudara, ayo, saya mau katakan begini, jangan hanya puas menjadi orang percaya. Katakan bersama saya, jangan hanya puas menjadi orang percaya. Yang penting saya percaya, Pak. Saudara, saya mau katakan begini, ketika saudara dan saya tidak masuk dalam pembangunan kehidupan rohani kita sampai kepada murid, maka bisa dipastikan begini, saudara. Saudara akan mengalami, saudara, kegagalan iman. Banyak orang murtad, banyak orang sudah kembali kepada kehidupan lamanya karena apa? Tidak mau didisiplin. Kita lihat, saudara, fakta-fakta Alkitab. Ada seorang kaya yang ingin yang waktu itu bertemu dengan Tuhan, dan dia katakan begini, saudara. Tuhan, bagi guru yang baik, apa yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus tahu apa yang orang muda ini lakukan. Dia katakan begini, bahwa dia sudah melakukan tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, tidak mengurangi hak orang lain, menghormati orang tua, semuanya dia lakukan. Tapi Yesus mengatakan tidak cukup itu. Saya mau katakan begini, saudara, untuk orang menjadi orang percaya tidak cukup menjadi orang baik saja. Tidak cukup menjadi orang baik saja. Karena baik belum tentu benar. Makanya untuk saudara dan saya melakukan kebenaran perlu baca yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Selanjutnya Yesus katakan begini, saudara. Di dalam ayat 21 saya bacakan buat saudara. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi dikatakan kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, di sini Yesus bukan berarti suruh menjual hartanya, kemudian menghabiskan kekayaannya dan mengikut Yesus. Tidak, saudara. Tapi ini adalah sindiran keras, tamparan keras, saudara, kepada orang muda yang kaya ini. Kalau engkau mau masuk dalam kerajaan sorga, ikutlah aku. Karena itu adalah prinsip daripada matetes atau disciple. Ikut Yesus, saudara. Mengikuti teladan Yesus. Yesus gak puas dengan seorang yang muda, yang kaya, yang dermawan, yang baik hati, yang suka memberi, yang melakukan Taurat dari A sampai Z dia lakukan. Yesus katakan hanya satu kekuranganmu. Ikutlah aku. Artinya begini, saudara. Ayo ikut Tuhan menjadi seorang murid. Yang setuju katakan amin. Ayo saudara, hari ini saya mau katakan, saudara tidak bisa diperlengkapi hanya dengan pengetahuan saja. Hanya dengan kebaikan saja, tidak. Yang penting saya berbuat baik, Pak. Tidak. Saudara perlu diperlengkapi dengan kebenaran, yaitu ikut menjadi seorang murid. Nah, kemudian saudara kita lihat fakta selanjutnya di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 14. Di sana jelas pasal ayat 21 sampai 22. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak apa? Banyak murid, bukan banyak orang percaya. Targetnya bukan banyak orang percaya, karena banyak orang percaya saudara tidak mau jadi murid. Kemudian ayat 22, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-muridnya, bukan orang percaya ya. Dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Saya nanti akan jelaskan saudara, syarat-syarat menjadi seorang murid. Bukan berarti nanti saudara masuk asrama gitu saudara, bukan. Tapi kita sudah masuk ke dalam dunia dimensi di mana perubahan teknologi sudah sedemikian rupa. Hari ini tidak akan bisa saudara kumpul-kumpul lebih banyak lagi seperti dulu saudara. Tapi kita bergeser kepada teknologi dan kita harus menguasai teknologi itu. Dan kemudian tetap memposisikan diri kita sebagai seorang murid. Nah,
ini ayat yang sesungguhnya ya kalau dikeluarkan cukup tersinggung kita, saudara. Haleluya. Ini saudara ayatnya. Yakobus pasal 2 ayat 19. Ya, kita baca sama-sama ya supaya menegur kita juga. Saya juga ditegur, saudara. Kita baca sama-sama Yakobus pasal 2 ayat 19, 23. Engkau percaya bahwa hanya ada, baca yang keras ya, 23. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, setan percaya Yesus. Tapi bedanya apa? Setan tidak mau jadi murid. Setan, saudara, tidak mau mengikut Yesus. Setan tahu dia Tuhan. Setan gemetar kepada Yesus. Dia percaya. Tapi dia tidak mau, saudara, untuk melakukan firman Tuhan. Karena untuk melakukan firman Tuhan ini butuh keputusan hidup kita, saudara. Untuk menjadi seorang murid. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, baik saudara. Bagaimana kita bisa disebut sebagai seorang murid? Saya harap di tempat ini saudara, semuanya nanti jadi murid. Ya, jangan jadi orang percaya saja, saudara. Karena orang percaya masih rentan bisa kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Tetapi saudara, murid dia pasti diperlengkapi dan imannya akan terus dikuatkan. Haleluya. Saya percaya saudara di sini wajah-wajah orang murid. Tanda wajah seorang murid itu senyum kalau ditegur. Haleluya. Coba senyum dong kanan kiri supaya saudara tidak tegang hari ini. Haleluya. Saya bukan memarahi saudara-saudara, tapi nabrak. Haleluya. Bagaimana kita bisa menjadi seorang murid? Yang pertama begini. Dalam kitab Lukas pasal 14 ayat 26. Saya bacakan buat saudara. Itu perikopnya berjudul segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, yang pertama begini saudara, mengutamakan Tuhan. Katakan bersama saya, mengutamakan Tuhan. Di sini saudara bukan berarti Tuhan mau perintahkan begini. Jadi kadang-kadang orang menafsirkan ya sesuai dengan Alkitab. Jadi saya harus membenci bapak saya harus membenci ibu saya, istri saya, anak-anak. Enggak. Tetapi saudara maksud ayat ini adalah saudara mengutamakan Tuhan. Amin. Memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya saudara. Karena saudara untuk mengikut Yesus saudara, kita perlu prioritas, tahu prioritas yang penting bahwa kehidupan rohani kita jauh lebih penting daripada kehidupan duniawi kita. Karena banyak orang salah prioritas hari ini. Mementingkan kehidupan duniawi, mementingkan hal-hal duniawi, jauh lebih penting daripada kehidupan rohani. Padahal saudara kita sudah salah di dalam pemahaman beberapa filosofi kehidupan ini saudara. Ya banyak orang mengatakan saudara di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini dulu kita anggap benar. Tapi kita harus balik sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam roh yang kuat terdapat jiwa yang sehat dan tubuh yang sehat. Haleluya. Ini artinya begini saudara. Kita harus mementingkan perkara-perkara rohani. Bukan berarti nanti saudara pulang gitu ya. Berdoa terus siang dan malam tanpa kerja. Bukan saudara. Karena yang Tuhan mau begini, arti daripada mengutamakan atau memprioritaskan Tuhan, ya slide selanjutnya kita baca dalam Lukas pasal 14 ayat 33. Saya bacakan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Saudara yang kasih Tuhan, artinya begini, kita harus menghargai Yesus lebih tinggi daripada semua orang yang kita kasihi di dunia ini. Bahkan bukan hanya orang, benda yang kita kasih, bukan hanya benda, kesukaan, hobi kita saudara. Yang seringkali banyak kali kita berhadapan menghalangi persekutuan atau hubungan kita dengan Tuhan. Makanya saudara parameternya sebenarnya bisa dilihat. Ya, ketika saudara datang ke gereja, ya sekarang apalagi masa Corona Revival saudara, ibadah itu dibuat simple ya. Nah,
Dibuat simple saja saudara sudah tidak betah. Apalagi waktu normal. Dibanding ketika saudara nonton TV, ketika saudara melakukan hobi saudara, ketika saudara melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Di mana saudara katakan ketika nonton sinetron gitu kan. Ikatan Cinta. Wah saudara, itu bisa berapa jam gitu ya. Atau 1 jam. Saudara bilang, kok cepat sekali ya bersambung gitu kan. Kok cepat sekali ya, enggak rasa loh 1 jam. Itu nonton sinetron. Nah gimana dengan ibadah kita saudara? Belum jalan 15 menit saudara. Itu kursi-kursi yang saudara dan saya duduki itu panas rasanya. Mulai bergeser, mulai enggak betah gitu kan. Saudara yang kasihan Tuhan, ayo kita mulai membiasakan diri untuk hal-hal rohani dalam kehidupan kita. Amin. Kalau saudara betah di hal-hal yang lain, maka Tuhan mau begini saudara. Saudara harus lebih konsen dan lebih betah lagi untuk perkara-perkara rohani. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi saudara, Tuhan mau kita benar-benar untuk Tuhan all out. Kita lihat saudara bersama-sama. Bagaimana ketika Maria saudara mengurapi kaki Yesus, meminyaki kaki Yesus dengan harga minyak wangi yaitu minyak narwastu yang sangat mahal. Yohanes pasal 12 ayat 3 katakan demikian. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara, waktu itu murid-murid Yesus juga protes. Ini murid-murid Yesus saudara yang protes. Ini pemborosan. Lebih baik dijual seharga 300 dinar. Ya, jadi ada harga di sana di ayat selanjutnya. Ayat 5. Dijual dengan harga 300 dinar lebih baik untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Saudara yang kasihan Tuhan, apakah ini pemborosan? Ternyata Yesus memandang beda saudara. Bahwa ini adalah langkah bagaimana seorang Maria ini mau memprioritaskan Tuhan. Dia mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, harga saya cek kurskan saudara untuk dinar yang ada di Kuwait. 300 dinar itu sama dengan 14.200.000 sekian. 200.000 sekian. Saudara, untuk harga setengah kati. Jadi minyak ini sangat mahal. Wajar saja saudara murid-murid Yesus katakan pemborosan. Tapi bagi Maria dan Yesus memandang juga dari sudut pandangnya Tuhan. Bahwa ini adalah cara bagaimana Maria memprioritaskan Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini saudara, Tuhan bukan minta narwastumu yang mahal-mahal. Tidak saudara. Tapi hatimu. Amin. Bagaimana saudara dan saya ada di tempat ini. Hati saudara juga harus ada di tempat ini. Karena banyak orang fisik ada di tempat ini. Hatinya ada di tempat lain. Hatinya ada di rumah. Hatinya saudara ada di mana-mana. Menerawang saudara. Tidak di sini. Fisiknya ada di sini. Saudara yang kasihan Tuhan. Tuhan mau kita memprioritaskan Tuhan. Haleluya. Untuk menjadi seorang murid saudara. Kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Apa yang saudara kasihi melebihi Tuhan saudara, kita ubah sekarang. Untuk Tuhan yang menjadi yang utama. Saudara mungkin tidak bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Berikan hatimu. Berikan hidupmu. Ya, berikan apa yang kau miliki saudara. Saya senang sekali saudara dengan tim Praise and Worship saudara. Jam 3 saudara sudah ada di tempat ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Demikian pun saudara dengan teman-teman yang lain saudara. Ini berangkat dari mau mengutamakan Tuhan. Mau mengutamakan Yesus saudara. Saya percaya saudara. Kalau saudara mau melakukan ini. Saudara sudah masuk dalam klasifikasi sebagai seorang murid. Haleluya. Coba katakan teman sebelahnya saudara. Ayo jadi murid. Prioritaskan Tuhan. Haleluya. Oke, yang kedua yaitu memikul salib. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Syarat yang kedua adalah memikul salib. Ya, banyak orang salah menafsirkan memikul salib. Karena setiap hari Paskah saudara itu di Filipina, di daerah-daerah tertentu di Italia,
kemudian di daerah Amerika Latin, saudara, mereka memikul salib beneran, saudara, di jalan, gitu kan. Mereka ingin mengenang bahwa inilah pikul salib. Saudara yang kasih Tuhan, bukan itu maksudnya. Ya jangan sampai keluar dari tempat ini, Ko Edi buat salib pikul keliling Bondowoso, jangan ya. Tapi maksudnya begini, saudara, arti pikul salib, kita lihat. Memikul salib itu adalah penderitaan karena kebenaran. Orang lain, saudara, hidup seenaknya. Orang lain, saudara, hidup tidak mau diatur. Sepertinya enak, saudara. Dan kadang-kadang kita pun berpikir sama, saudara. Enak ya, orang bukan Kristen, pergi sana sini, hari Minggu bisa pergi ke tempat-tempat hiburan, kita harus datang di sini. Kapan saya seperti itu? Saudara yang kasih Tuhan, ayo mari hari ini, saudara. Kalau engkau mau menderita bersama dengan Tuhan, seperti halnya saudara dan saya lakukan hari ini. Itu artinya begini, saudara. Saudara mau pikul salib. Tidak mau hidup seperti orang dunia. Menderita karena kebenaran. Orang lain kaya karena korupsi. Saudara tetap bertahan. Tidak memperkaya diri dengan korupsi. Orang lain curang dalam hal menimbang, timbangan dan lain sebagainya. Sepertinya dan kelihatan bertambah kaya. Kita tetap lakukan kebenaran. Itu namanya pikul salib, saudara. Haleluya. Dan saya lihat wajah-wajah saudara yang hari ini walaupun pikul salib tapi tetap semangat. Haleluya. Ya, yang kedua, pikul salib bukan tidak boleh hidup kaya. Bukan. Boleh kaya. Boleh enggak? Boleh, saudara. Atau tidak boleh makan enak. Boleh enggak? Boleh, saudara. Tetapi hidup berbeda dengan dunia. Tampil beda dengan dunia. Saya pernah katakan di sini, saudara, bahwa kaya itu bukan soal materi, kepemilikan, bukan. Tapi kaya itu mindset, saudara. Pola pikir kita. Saya tidak akan pernah merasa iri hati kepada orang-orang yang jauh hartanya lebih banyak, punya mobil banyak dan lain sebagainya. Saya kaya di dalam Tuhan. Karena apa, saudara? Saya punya mindset atau pola pikir bahwa saya orang kaya. Saya bisa membagi apa yang saya miliki untuk orang lain. Tapi banyak orang juga, saudara, orang kaya, saudara, pelitnya minta ampun. Karena apa, saudara? Punya mental miskin. Mental orang kaya itu begini, saudara. Memberi. Haleluya. Mental orang miskin sekalipun banyak uang selalu mau menerima. Buat aku dong. Sudah kaya, saudara. Tidak mau dia bagi. Dikumpulkan terus. Itu walaupun kaya tapi mental orang miskin. Makanya saya pernah katakan di sini juga, saudara, bahwa saudara dan saya datang di tempat ini punya mental orang kaya untuk memberkati, bukan untuk meminta. Saudara datang di tempat ini untuk memberi, bukan untuk meminta. Saudara berdoa juga kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan, nanti kita akan berikan persepuluhan dan juga selanjutnya persembahan. Bukan untuk meminta balasan. Tapi karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini mental, saudara. Karena apa? Ini murid. Berbeda hidupnya dengan dunia ini, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu duit, saudara. Ya. Tapi uang bukan segala-galanya. Ya. Bukan segala-galanya. Karena apa, saudara? Yang penting ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Itu jauh lebih penting. Dan dengan damai sejahtera ini akan membawa saudara menjadi orang-orang yang juga diberkati. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Nah, yang ketiga pikul salib berarti begini, saudara. Penanggalan keinginan daging dan hawa nafsu. Ini yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, saudara. Saya yakin begini, saudara. Secara daging ada banyak keinginan-keinginan kita. Maunya berbuat dosa. Berbuat dosa itu sepertinya enak. Ya, berbuat kejahatan, berbuat keinginan hawa nafsu kita, saudara, sepertinya enak, saudara. Dan memang iblis selalu tawarkan itu. Mengikut Tuhan rasanya kok susahnya minta ampun gitu, saudara. Kok dibatasi, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini orang yang mau pikul salib.
Tuhan mau begini saudara, kita melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu sudah cukup. Apalagi dengan penebusan darah Yesus. Haleluya. Kita sudah ditebus saudara dengan darah yang mahal, masuk surga itu waduh nilainya luar biasa saudara. Dengan itu saja saudara, ucapan syukur kita saudara, kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan terima kasih buat keselamatan, aku tidak dibinasakan tapi aku selamat. Sehingga yang ada dalam kehidupan kita saudara, saya yakin saudara akan bisa menanggalkan kehidupan daging saudara. Tadi di Empro ya, saya katakan begini saudara, jangan sampai saudara kita mengatakan bahwa betapa beratnya hidup menjadi orang Kristen. Sebenarnya menguntungkan. Menguntungkan buat kita saudara. Dan Tuhan juga sudah memberikan solusi untuk mengalahkan kedagingan ini. Keinginan daging kita apa? Banyak saudara. Seperti tadi saudara, makan enak. Kemudian kehidupan hedonisme, itu kan kedagingan semua. Nafsu seksual dan lain sebagainya, itu kan kedagingan semua saudara. Tuhan sudah berikan solusi untuk mengalahkannya. Yaitu apa saudara? Dengan mengikuti keinginan roh. Artinya begini, ayo bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Seperti sekarang ini saudara. Saudara dan saya sedang menguatkan roh kita. Roh kita kuat, maka itu akan berdampak kepada kehidupan daging saudara. Yang bisa dikalahkan. Saudara untuk mengalahkan daging ini saudara, tidak bisa dengan makanan sehat, tidak bisa. Tidak bisa saudara dengan saudara dapat ketenangan pergi ke pantai, duduk-duduk saudara. Tidak bisa saudara. Tapi saudara hanya bisa dikalahkan dengan menguatkan roh kita. Itu saudara dan saya harus lakukan. Saya juga pernah katakan begini saudara. Ketika saudara dan saya tidak ada keinginan untuk datang kepada Tuhan, paksakan dirimu. Paksakan dirimu. Itu adalah ibadah yang luar biasa. Haleluya. Paksakan ketika sama seperti sekolah Alkitab tadi saudara. Kita dipaksa, rasanya mengeluh, bangunnya harus pagi. Waduh, ya awal-awal saudara mengeluh aja kan sebagai mahasiswa. Aduh kok hidup diginikan, apa sih gitu. Tapi lama-lama saudara menjadi satu kebiasaan. Menjadi satu budaya. Ya, gaya hidup kita saudara. Dan ketika saudara sudah masuk ke dalam pemuridan seperti ini. Wow, saya percaya saudara hasilnya dahsyat. Dosa mengintai kita, dosa menyerang kita saudara. Kita akan bisa menguatkan roh kita terlebih dahulu untuk melawannya saudara. Saudara perbuatan dosa tidak bisa saudara lawan juga dengan hal-hal yang bukan bersifat rohani. Tapi lawanlah saudara dengan kekuatan daripada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Yang ketiga, saya cepat saja. Tetap di dalam firman Tuhan. Ini ayatnya ada di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31, saya bacakan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saudara dan saya mau menjadi murid, tetaplah dalam firman. Artinya tidak mudah goyah. Tidak mudah putus asa. Ada badai seperti pohon yang kokoh berdiri saudara. Tetaplah dalam firman. Dan semakin kita setia kepada Tuhan, yang terjadi pasti begini saudara. Semakin badai akan datang lebih besar. Pohon saudara semakin tinggi, semakin kencang angin yang akan meniupnya saudara. Tapi pohon yang kuat, mengakar kuat saudara. Dia memanfaatkan badai itu justru untuk menancapkan akar-akarnya lebih kokoh lagi. Mengembangkan batang-batang pohonnya lebih lagi saudara. Dan mengokohkan juga batang-batangnya, ranting-rantingnya untuk tahan terhadap badai. Demikian pun dengan kehidupan kita. Sebenarnya saudara, badai yang kita hadapi hari ini, itu justru menguatkan kita, bukan melemahkan kita. Amin. Seorang murid seperti itu saudara. Jadi memanfaatkan badai, kesulitan, penderitaan apapun saudara. Itu justru untuk menguatkan kita. Bukan bertambah loyo, bukan bertambah malas, bukan bertambah menjauh daripada Tuhan. Dengan alasan, Pak saya hadapi persoalan yang berat. Bukan saudara. Tapi justru untuk menguatkan. Kata tetap di sana, saya pernah bagikan ini adalah meno.
dalam bahasa Yunaninya, yaitu tinggal, menetap, tetap, memelihara, hidup, ada kata juga di sana bertekun, ya, menunggu. Itu meno, tetap di dalam Tuhan. Dalam arti selama saudara dan saya, saudara, berjalan dalam firman Tuhan, saudara akan banyak mengalami hal-hal yang menggoyahkan iman kita. Tapi orang yang tetap, yang syarat menjadi seorang murid itu adalah meno, tinggal, tetap saja. Apapun yang terjadi, orang mau bilang apa sama kita, kita tetap setia kepada Tuhan. Orang mau, saudara, untuk menggoyangkan iman kita, meruntuhkan iman kita, menawarkan banyak hal, saudara, hal-hal duniawi kepada kita, kita tetap. Orang katakan ngapain kamu ke gereja, orang ngapain kamu rajin melayani, tetapi kita tetap di dalam Tuhan. Itu kata meno, saudara. 1 Korintus 15 ayat 58, saya bacakan buat saudara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang kasih Tuhan, ayo berdirilah teguh. Rasul Paulus mengucapkan ini, saudara, karena Rasul Paulus tahu bahwa ke depan akan ada banyak tantangan-tantangan. Tapi banyak orang tidak sadar dengan tantangan ini sehingga dia melupakan Tuhan. Tapi Tuhan mau begini, saudara. Apa yang kau lakukan seperti hal ini, persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Amin. Jerih payah kita tidak akan sia-sia. Saudara, hari-hari ini kami harus menggeser pola-pola pemuridan ini, saudara. Dari kebanyakan dulu tatap muka gitu kan. Tetapi sekarang kami bergeser, saudara, kepada yang dilakukan kekinian sesuai dengan perkembangan teknologi, saudara. Sesuai dengan juga apa yang sedang terjadi di dunia ini. Gereja-gereja sekarang sudah beralih dari pertemuan tatap muka kepada pertemuan virtual. Baik melalui Zoom, ada Google Meet, ada WA Group, saudara, bisa video call, tapi WA Group terbatas. Nah, inilah, saudara, mengapa kami harus lakukan ini. Saya lihat semangatnya Bu Enji ini luar biasa, saudara. Berapi-api sekali, saudara. Ya, untuk masuk kepada hal-hal seperti ini. Karena inilah, saudara. Dan kalau kita menunggu Corona Revival ini berakhir, sudah banyak prediksi mengatakan kita akan hidup terus berdampingan. Di mana ini tidak akan lenyap seketika. Bisa 2 tahun mendatang. Dulu orang perkirakan, wah nanti 2000 kan dimulai namanya COVID-19. Artinya tahun 2019. Diperkirakan 2020 berakhir, diberitakan 21 berakhir. Ternyata enggak, saudara. Dan banyak, saudara, negara-negara, seperti Singapura, saudara, sepertinya hilang, euforia dia, saudara. Wah, senang, sudah mulai mengadakan pertemuan, bebas masker dan lain sebagainya. Karena terjadi euforia yang berlebihan, akhirnya muncul COVID melonjak lagi di negara itu, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ayo hari ini, saudara, kami bergeser ke arah seperti ini. Saya salut juga dengan Cik Aicu. Walaupun maaf sudah berusia senior ya. Tapi Cik Aicu, saudara, bisa loh ikut Zoom. Tepuk tangan dong buat Cik Aicu ya. Ngajarinnya, saudara, agak susah memang ya. Cik Sui juga. Ayo tekan unmute. Wah, awal-awal saudara masih susah. Ya itu namanya awal-awal biasa lah. Tapi saudara, saya lihat semangatnya. Karena apa, saudara? Kita jangan sampai begini. Gara-gara Corona Revival, kita tidak melakukan apa-apa. Gara-gara ada keterbatasan, kita menjadi mundur iman kita. Padahal Tuhan mau begini, jadilah murid. Nah, caranya menjadi murid selanjutnya dalam kondisi seperti sekarang ini, ya kita harus, saudara,
mengerti juga saudara apa yang harus kita lakukan di zaman ini. Ikutlah saudara, ayo. Jangan puas ke gereja hanya hari Minggu saja. Karena itu minim sekali saudara, minim sekali menurut saya. Minim, sangat minim saudara. Pengetahuan bekal kita, apalagi saudara seperti yang orang Yunani katakan, ajarkan prinsip pendidikan mereka kognitif, afektif, kemudian psikomotorik saudara. Kalau hari Minggu saja kita mungkin hanya sampai kepada kognitif, pengetahuan, tahu, tanpa afektif, di mana berdasar hati nurani masuk ke dalam hati kita, dan psikomotorik sampai bisa melakukan apa yang kita pelajari. Ayo saudara, di sini semuanya saudara, walaupun sudah usia senior, tapi saya lihat jiwa saudara masih muda semua. Kosin ya masih muda, masih panjang Kosin, masih ada hal-hal yang besar yang Tuhan lakukan. Ya Pak Haryono juga, Kopocing, Ciagoy, ya saya sebut yang senior-senior, Kote, Cimeling ya, Pak Cai, Bu Linda, Pak Pur. Jangan menjadi halangan buat kita saudara, untuk kita berhenti menjadi murid. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Senyum dong, senyum. Ya. Ini jangan sampai saudara, orang tua kami di sini marah kepada saya. Tapi saya lihat semangatnya luar biasa. Oh ya Tante Ida ya. Oh Tante Ida juga saudara luar biasa sekali ya. Semangat saudara. Ya, artinya begini saudara. Ayo kita lakukan apa yang kita bisa. Selagi kita ada di dunia ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Katakan, jangan sia-siakan waktu. Saya mengundang para pelayan musik dan pemuji maju ke depan. Hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Oh Tuhan. Oh Tuhan, mari saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Hidupku ya Tuhan, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Baik saudara, kita akan masuk dalam doa. Bapa, kami tidak mau berhenti menjadi orang percaya. Kami juga tidak mau berhenti seperti seorang muda yang kaya, yang melakukan kebaikan. Dia berbuat baik, tidak melanggar perintah Tuhan. Tapi Tuhan katakan itu tidak cukup. Tuhan katakan ikutlah aku. Tuhan, kami mau terus belajar dan belajar. Kami mau menjadi seorang matetes, disciple yang mau didisiplin. Sehingga kehidupan kami mengarah serupa seperti Engkau Tuhan. Ajar kami untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar juga kami untuk bisa memikul salib, menahan penderitaan, hidup berbeda dengan dunia ini. Dan selanjutnya kami juga tetap di dalam firman Tuhan. Kami yakin keadaan dunia ini apapun yang terjadi tidak akan menggoyahkan iman kami. Kami akan bertekun di dalamnya. Kami akan bertumbuh di dalamnya. Kami juga dibangun di dalam segala hal yang terjadi di dunia ini. Tuhan berbicara lebih lagi, hamba-Mu terbatas. Sepulang juga dari tempat ini, di rumah Engkau akan berbicara kepada kami. Di tempat kerja juga Engkau akan berbicara kepada kami. Dimanapun sudah Tuhan. Sehingga kami menjadi seorang murid yang taat kepadamu. Terima kasih buat gerejamu di tempat ini. Terima kasih buat orang-orang yang mau
menanamkan hatinya untuk melayani di tempat ini. Kami yakin Bapak, ketika kami memiliki hati seorang murid, maka Tuhan juga memberkati dan mengangkat kami dengan luar biasa. Terima kasih Bapak. Ini menjadi doa kami Bapak. Berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, katakan bersama-sama. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, dasar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar, tiada terukur besar kasih. Amin, haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Ya, oke, kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Siapa diberkati Tuhan hari ini, lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari, angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati rumah tanggamu, diberkati studimu, diberkati keluarga, anak-anakmu, cucu, menantu. Mereka berada terus dalam kasih karunia Tuhan. Engkau akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.